Bukan hanya itu, sindiran pedas lain juga ditulis Bintang Emon. Ia mengibaratkan komodo sebagai hewan yang tak bisa protes dengan manusia. Dia bilang gini nih tepatnya ya, komodo yang nggak ngelawan penguasa aja rumahnya digusur. Apalagi kamu, hey. Guys, beberapa di antara kalian nanya ya, ada yang nanya lewat komentar, ada yang nanya lewat jalur lain ya. Kenapa gua agak lama nih ya, more than 1 week nggak rilis video lagi. Ada beberapa alasan sih. Satu, gue emang lagi agak-agak males. Ya, ya bikin podcast emang kayaknya gampang ya, tinggal buka mulut, cuap-cuap gitu. Tapi nggak juga ya, karena gue mesti riset materi, somehow gue juga mesti bikin skrip dan lain-lain. Tapi yang lebih serius lagi, gue lagi worried nih ya, gue worried kalau tiba aja nih gue lagi ngomong, mikrofon gue dimatiin ya kan, karena belakangan isu mati mematikan mikrofon ini hangat banget ya. Iya, kalau yang dimatiin mikrofon gue doang ya kan, kalau yang dimatiin mata pencarian gue kan, aduh kacau. Ya enggak sih, mudah-mudahan negara kita kan kalau kata Bintang Emon tuh demokrasi banget katanya gitu ya. Insya Allah, amin. Ya, kebetulan di podcast kali ini, nggak ada kebetulan ya. Gue sengajain. Di podcast kali ini gue pengen ngomong yang ringan-ringan aja deh ya. Gue pengen ngomong tentang dua public figure. Tadi satu udah gue sebut namanya Bintang Emon. Ya, satu lagi adalah Firsa Besari. Ada apakah dengan dua orang ini? Ada kaitan apa? Apakah mereka berpacaran? Enggak lah, enggak cowok ya kan. Tapi sekarang cowok juga bisa ya. Enggak, gue gak mau nyebar gosip, enggak, bukan itu. Jadi dua orang ini nih, si Bintang Emon sama Firsa Besari ini ngomentarin hal yang sama ya. Tentang apa? Tentang komodo. Hewan langka yang konon kabarnya ya, ini adalah hewan purba yang masih tersisa. Ya, gue denger tuh ada dua jenis hewan purba yang masih tersisa. Satu gede banget ya, namanya komodo. Satu itu ada di rumah-rumah kita, terutama kalau rumah lu jorok. Yaitu apa? Kecoa. Gue baru tahu ternyata kecoa itu berkerabat dekat sama dinosaurus. Sebagaimana halnya komodo. Kadang-kadang setelah gue tahu informasi itu, gue ngeliat kecoa tuh jadi takut. Gila, ini makhluk purba, harus dilestarikan. Oke, nah jadi mereka berdua si Firsa sama Bintang Emon ngomong tentang komodo ya. Gue yakin lu masih inget ya, karena belum lama ya, last week kalau gue nggak salah itu. Beredar foto nih di media sosial, fotonya tuh memang lumayan dramatis gitu ya. Jadi ada satu truk besar warna kuning gitu ya, kayak truk apa ya, truk tanah gitulah, truk yang biasa di project-project pembangunan infrastruktur yang besar-besar gitu, itu lagi dihadang. Entar dulu, kalau dihadang itu by intention ya, lebih tepat berhadapan. Berhadapan dengan apa? Dengan seekor komodo. Ya itu, gue nggak tahu nih komodo pengen kenalan apa kepo apa gue nggak tahu ya. Berhadap-hadapan. Dan TKP-nya itu di Pulau Rinca. Ya, ini salah satu dari beberapa pulau yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Ya, TNK, Taman Nasional Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, itu rame tuh ya kemudian netizen mengomentari itu. Ya, intinya mereka menyoroti rencana pemerintah untuk bikin satu proyek wisata strategis lah gitu ya. Yang konon kabarnya tiketnya mau dijual mahal banget ya, eksklusif banget 14 juta atau berapa gitu. Yang dikenal dengan proyek Jurassic Park. Gue jadi inget film Jurassic Park ya, yang berjilid-jilid terus diterusin sama Jurassic World. Itu keren banget. Wih, kalau sampai Indonesia punya tuh keren juga ya. Ya walaupun kalau kita lihat di film itu ya, sebenarnya agak miris ya kalau kita nggak ceritanya ya. Karena bukan komodo, dinosaurus yang ada di film itu kan itu rekayasa genetika ya dari sisa-sisa yang ditemukan gitu. Oke, gua nggak bahas film itu. Nah, jadi muncul kekhawatiran publik nih ya. Jangan-jangan nih proyek ambisius dari pemerintahan Pak Jokowi ini bisa merusak banyak hal. Mulai dari kelestarian habitat asli dari komodo ini yang tentu bisa memicu ya percepatan ke arah kepunahan. Karena komodo ini konon tinggal tersisa 4.000 sampai 5.000 ekor aja. Wah itu dikit banget ya, rentan banget untuk punah. Apalagi komodo ini nggak kayak kelinci gitu ya, yang sekali beranak tuh bisa banyak gitu ya, nggak juga gitu ya. Kalau gua nggak salah komodo itu bertelur deh, karena dia reptil ya, kalau gua nggak salah bertelur. Nah, belum lagi kekhawatiran bahwa proyek ini akan semakin meminggirkan peran masyarakat lokal.
ya. Karena proyeknya dinilai sangat heavy terhadap kepentingan investor ya. Ini dinilai oleh sebagian orang gitu. Sehingga akhirnya nanti masyarakat lokal cuma jadi apa? Jadi pekerja kasar yang ya dapat upah ala kadarnya. Padahal itu tanah nenek moyang mereka. Ya konon masyarakat setempat itu sudah tinggal di wilayah tadi lebih dari 2000 tahun, sejak 2000 tahun yang lalu. Wih dahsyat ya. Nah, supaya lebih jelas ini kayak apa sih komentar-komentar dari baik Bintang Emon maupun Firsa Besari dan yang lain-lain. Gue mau bacain aja ya sebuah berita yang ada dimuat di suara.com. Belum lama ya, di awal minggu ini tanggal 26 Oktober kemarin hari Senin. Judulnya Bintang Emon hingga Firsa Besari sindir proyek Jurassic Park Pulau Komodo. Gue bacain ya. Suara.com. Komika Bintang Emon dan musisi Firsa Besari. Gue baru tahu ya, Firsa Besari ini musisi ya. Turut mengomentari proyek Jurassic Park yang dicanangkan pemerintah di Pulau Komodo. Melalui akun Twitternya, sindiran pedas dilayangkan Bintang Emon pada program pembangunan wisata alam yang dikenal sebagai proyek Jurassic Park. Bintang Emon mengatakan pembangunan ini hanya menguntungkan pihak investor, sementara orang asli sana hanya mendapat upah dari pekerjaan sebagai buruh. Wih, kritis banget ya. Emang Bintang Emon ini kalau kita ingat ya, ini salah satu komika yang cukup berani kalau gue pikir-pikir ya. Dia cukup kritis mengamati berbagai fenomena sosial bahkan fenomena politik. Dan kemudian itu diangkat di dalam cuitan, di dalam video yang dibikin dan kemudian tersebar di berbagai medsosnya gitu ya. Nah terus dia bilang gini nih, ini yang gue nilai cukup pedes ya. Dia bilang gini, ambil aja bos semuanya, duitin aja semuanya. Pulau Komodo bikin bangunan yang akan buat kaya investor yang gak tahu orang mana tuh. Kicaunya pada Senin 26 Oktober. Terus dia lanjutin lagi nih. Orang lokal biarin dapat duit dari kerja kasar aja. Ayo kerja, kerja, kerja. Imbuhnya menyindir. Kalau kita ingat ya, kata-kata kerja, kerja, kerja itu adalah slogan yang khas banget ya, Pak Jokowi banget. Ini gue nilai nih emang nih anak ya belum pernah ngerasain dimatiin mikrofon kayaknya ya. Bukan hanya itu, sindiran pedas lain juga ditulis Bintang Emon. Ia mengibaratkan komodo sebagai hewan yang tak bisa protes dengan manusia. Dia bilang gini nih tepatnya ya, komodo yang gak ngelawan penguasa aja rumahnya digusur. Apalagi kamu, hey! Tutur Bintang Emon ya. Gue pas baca ngakak. Gila juga, berani banget nih ya bocah satu ya. Nah ternyata bukan cuma Bintang Emon ya. Firsa Besari juga ngomong gini. Apa yang mau diharapkan? Manusia aja dicuekin apalagi komodo ucapnya. Komentar pedas dua artis ini menyusul protes aktivis lingkungan hidup yang tak setuju mengenai pembangunan proyek Jurassic Park. Mereka bahkan mengeluarkan petisi Save Komodo, diantaranya cabut semua izin investasi dalam habitat komodo, hentikan branding Jurassic Park, revisi desain bangunan perusak ekosistem. Kalau gue nggak salah ya beberapa waktu yang lalu pas gue cek itu yang tanda tangan petisi ini itu sudah lebih dari 350.000 netizen. Dahsyat juga ya untuk sebuah petisi menurut gue relatif ini tekanannya relatif kuat. Nah. Gue gak bacain tuntas ya, agak panjang beritanya. Gue pengen ngajak kalian untuk ngelihat ini dalam perspektif negara demokrasi. Menurut gue ini menarik ya. Kenapa gue sebut menarik? Ini harusnya kita syukuri. Karena negara demokrasi yang mestinya begitu. Karena gak bener banget kalau kita berpendapat bahwa demokrasi itu sifatnya intermittent. Intermittent itu artinya saat-saat tertentu. Indonesia cuma jadi negara demokrasi misalnya ketika terjadi pemilu legislatif, pilkada atau pilpres. Nah begitu mandat diserahin sama presiden, sama anggota dewan, sama pejabat-pejabat publik yang lain artinya kemudian demokrasi selesai dan rakyat tinggal tidur. Enggak juga, ya kan? Negara demokrasi itu ya full time gitu ya. Kita kan full timer jadi negara demokrasi. So artinya anytime harus disadari oleh para pejabat publik termasuk presiden dan pemerintah pusat bahwa negara ini adalah milik rakyatnya. Nah yang namanya pemilik, ya ini kalau dijelasin pakai teori agency ya, kan prinsipal ya negara ini prinsipalnya adalah rakyat.
Sementara pemerintah termasuk DPR ya, pokoknya kalau gue sebut pemerintah itu berarti semuanya ya, eksekutif, legislatif, yudikatif, itu hanya agent ya, dari mulai pusat sampai daerah itu cuman agent. Nah, sejatinya tugas agent itu apa? Adalah melaksanakan dan mengawal kepentingan dari para prinsipalnya, which is adalah gue dan lu semua, rakyat Indonesia. Dalam konteks Taman Nasional Komodo ya rakyat di pulau-pulau yang terkait yang ada di situs Taman Nasional tersebut. Nah kita prinsipalnya nih, pemerintah, pusat, daerah itu cuma agent. Nah cuma kan pada ya seperti yang gue bilang pada beberapa video gue, karena si prinsipal sama agent ini adalah separated bodies, ya kan bukan satu orang gitu kan, tapi terpisah, separated gitu. Maka bisa jadi ada agency problem di situ. Apa artinya agency problem? Again gue jelasin, agency problem terjadi ketika si agent ternyata menyimpang dari preferensi, dari interest, dari kepentingan, dari kebaikan, kebutuhan, keinginan si prinsipalnya. So artinya dalam sebuah negara demokrasi menjadi sangat wajar kalau rakyat itu menjadi watchdog yang sesungguhnya terhadap langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah. Dan gue bersyukur banget ya bahwa ternyata kelompok artis, selebritis, public figure yang biasanya di masa lalu kita identikan dengan kelompok kelas menengah yang biasanya juga mereka cuek terhadap politik karena hidup mereka nyaman, aman-aman aja dan mereka nggak mau kehilangan segala bentuk kenyamanan itu. Ternyata nggak gitu juga, ya. Ini komika sama musisi nih ya, Bintang Emon sama Firsa Besari yang tentu mewakili generasi milenial itu ternyata punya kepedulian yang luar biasa. Nih gue aja nih, to be honest ya, gue nih yang ngaku sosiolog ya, pengamat sosial politik. Gue aja baru ngeh nih ada isu tentang Jurassic Park ini setelah gue baca headline tentang ini. Jadi si Bintang Emon sama si Firsa Besari ini yang bikin gue ngeh ada persoalan ini. Nah jadi dari perspektif negara demokrasi menurut gue kita harus bersyukur. Di satu sisi banyak pakar yang khawatir ya. Karena indeks demokrasi Indonesia menurun, kualitasnya juga demikian ya. Kalau nggak salah survei dari Indikator ya, yang dipimpin sama Burhanuddin Muhtadi mengatakan 75% masyarakat semakin takut untuk bersuara gitu ya. Ternyata dalam situasi kayak gitu masih ada orang-orang kayak Bintang Emon dan Firsa yang berani ngomong, bukan sekedar ngomong ya, tapi ngomongnya cukup pedas itu ya. Jadi ini patut kita syukuri. Demokrasi kita masih hidup. Masalah hidupnya sehat apa enggak ya nanti mari kita analisis bareng-bareng. Nah, kalau gue mau masuk lebih dalam, gue berpikir begini. Ya, mungkin aja gue salah, lo boleh komentar ya di kolom komentar. Gue berpikir begini, bisa jadi ya, kalau satu kebijakan pemerintah yang harusnya itu disambut dengan sukacita oleh masyarakat setempat, ternyata mendapat sambutan yang kurang positif, bisa jadi kemungkinannya ada macam-macam. Kemungkinan pertama, memang kualitas dari kebijakan itu dipertanyakan. Dalam artian masyarakat merasa ya bahwa memang kebijakan itu tidak sesuai dengan interest mereka sebagai prinsipal. Dan ini sangat-sangat mungkin terjadi ya. Jadi jangan kita berpikir terlalu terlalu simple bahwa yang namanya pemerintah itu pasti berbuat demi kebaikan masyarakatnya. Enggak juga. Karena apa tadi pemerintah tuh agentnya tuh banyak banget gitu loh. Ada banyak kepentingan yang bermain di situ. Dan ini sangat mungkin menghasilkan satu kebijakan, satu keputusan yang kualitasnya itu tanda kutip buruk. Kalau dia diukur dengan apa? Dengan kepentingan masyarakat. Ya. Nah, oleh karenanya jangan buru-buru kita menilai orang-orang yang berseberangan, yang mengkritik pemerintah yang tidak setuju sebagai orang-orang yang punya niat buruk, nggak juga gitu. Karena bisa jadi kualitas kebijakannya buruk. Yang kedua, bisa jadi adalah kualitas komunikasi publiknya nggak baik. Ya. Ya kok bisa misalnya kemudian masyarakat menolak, penolakannya cukup keras termasuk masyarakat adat ya, masyarakat lokal setempat juga menyatakan penolakan. Gua ya dugaan aja ya karena gue juga nggak turun lapangan, gue nggak mendalami kasus ini. Bisa jadi memang tidak ada proses musyawarah. Ya, tidak ada proses untuk meyakinkan masyarakat sehingga gagasan pemerintah pusat yang diyakini baik ya, meningkatkan kesejahteraan, ya meningkatkan pariwisata dan seterusnya itu tidak dibayin dengan baik. Masyarakat tidak merasa itu adalah shared idea, ada shared vision di situ. Masyarakat tidak merasa ini juga adalah membela kepentingan gua gitu ya. Jadi tidak dibayin. Nah,
Yang manapun, poin 1 maupun poin 2 menurut gua tanggung jawabnya ada pada pemerintah. Cuma gua ngelihat memang kayaknya ya somehow ya pemerintah kita sekarang ini gagap dan gugup ya kalau menghadapi demokrasi. Gitu loh. Jadi kerap ketika ada hal-hal kayak gini ya friksi dengan masyarakat, friksi dengan civil society itu responnya adalah bahasa-bahasa kekuasaan. Ya, kita lihat banget ya dalam konteks misalnya penolakan yang masif terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja atau UU Cilaka gitu ya. Itu kan bahasa itu bahasa kekuasaan gitu ya. Tuduhan-tuduhan hoax ketika ditantangin hoaxnya mana. Kemudian salah satu menteri bilang di acaranya Mata Najwa, kalau pemerintah sudah bilang hoax ya berarti hoax. Kenapa dibantah lagi? Nah, tone seperti itu walaupun dengan bahasa yang berbeda, diksi yang tidak sepenuhnya sama, itu cukup banyak digunakan. Dan sekali lagi menurut gua dalam konteks kita sudah bersepakat ya mencapai konsensus nasional untuk memilih jalan demokrasi kayaknya nggak pas. Nah, untuk mendalami kasus ini, gua pengen ngambil sedikit waktu untuk ngebacain petisi ya yang beredar ya di medsos yang tadi gue bilang udah ditandatangani, udah disign oleh lebih dari 350 ribu netizen. Apa sih isi petisinya? Ada 7 nih yang gue lihat di sini, cukup banyak ya. Kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup, kemudian juga Menteri Parekraf, Menteri PUPR. Kenapa Menteri PUPR? Kalau gue nggak salah, proyek ini leading sektornya adalah Kementerian PUPR ya. Yang pertama, wah ini beberapa nih cukup panas ya ternyata isi petisinya. Yang pertama adalah cabut semua izin resort eksklusif. Cabut semua izin resort eksklusif dan izin bisnis lainnya dari Taman Nasional Komodo. Ini wilayah konservasi yang sangat khusus. Kedua, hentikan branding Taman Nasional Komodo sebagai Jurassic Park. Secara ilmiah, Komodo berasal dari zaman Pleistocene, bukan zaman Jurassic. Oh benar ya. Jadi Jurassic Park itu zaman Jura ya. Jurassic Park itu jadi hewan-hewan yang dari zaman Jura. Padahal Komodo itu dari zaman sesudahnya yaitu zaman Pleistocene. Wah canggih juga ya, ilmiah juga petisinya ya. Gue baru tahu nih. Revisi yang ketiga, revisi desain bangunan sarana tanda kutip wisata Jurassic di Pulau Rinca yang tidak sesuai dengan karakter satwa Komodo dan tidak selaras dengan alam. Kalau gua nggak salah yang dikritik itu adalah betonisasinya ya. Jadi menggunakan struktur beton yang itu tidak selaras dengan alam dan habitat asli dari Komodo. Yang keempat, hentikan alih fungsi zona konservasi menjadi zona pemanfaatan seperti di Pulau Muang, Bero dan Padar ya. Jadi kan memang ada alih fungsi ya dari zona konservasi menjadi zona pemanfaatan. Ini yang kemudian ditentang. Yang kelima, hentikan pengembangan wisata eksklusif Pulau Komodo. $1.000. Ini yang tadi ya, yang gue bilang 14 juta ya. Dikelola korporasi yang berdampak pada penghidupan warga Komodo dan usaha-usaha wisata di Labuan Bajo Flores pada umumnya. Kebayang sih ya kalau ada wisata eksklusif tadi itu usaha-usaha rakyat ya yang terkait dengan wisata sangat mungkin itu akan kalah bersaing karena mereka kan modalnya nggak ada itu ya. Yang keenam, penuhi hak asasi manusia HAM penduduk dalam kawasan Taman Nasional Komodo ya supaya tidak terpinggirkan dan segala macam. Yang ketujuh, perkuat usaha-usaha konservasi ekosistem Taman Nasional Komodo sebagai rumah alami satwa warisan dunia kebanggaan Indonesia ini. Kalau gue lihat ya ini sepintas ya, gue sebagai orang awam yang nggak ngerti urusan perkomodoan ya. Kalau gue lihat 7 petisi ini make sense ya, artinya cukup argumentatif. Dasar-dasar berpikirnya itu cukup rasional, ilmiah lah menurut gue. Ya paling nggak menurut gue lah ya. Nah maksud gue kalau misalnya pemerintah ngerasa, wah ini masyarakat ini salah paham nih. Maka tugas pemerintah memahamkan. Again please jangan gunakan lagi bahasa kekuasaan pokoknya. Pokoknya pemerintah tahu yang baik buat rakyat, nggak gitulah. Ini negara demokrasi. Jadi didebat saja. Ajukan argumentasi untuk menunjukkan bahwa katakan 7 petisi ini tidak beralasan. Ya. Pemerintah lewat juru bicaranya atau menteri terkait atau kalau mau Pak Presiden Jokowi langsung gitu menyampaikan penjelasan.
Akan lebih keren lagi kalau bukan sekedar penjelasan satu arah, tapi adalah dialog dua arah antara pemerintah ya dengan pihak-pihak masyarakat yang terdampak ya oleh stakeholders yang terdampak oleh kebijakan membuat Jurassic Park Pulau Komodo ini. Nah, itu harapan gua. Ya sekali lagi karena menurut gua 7 petisi ini make sense kok ya. Dan harusnya tadi kan kita bertarung itu di platform yang sama. Jadi kalau masyarakat menyatakan keberatan dengan poin-poin yang clear ya dijawab gitu loh. Karena bagaimanapun yang gue ingin ingatkan adalah pemerintah itu ya bagaimanapun tugasnya sekali lagi adalah mewadahi ya, menampung aspirasi masyarakat dan kemudian melaksanakannya dengan strategi yang sebaik-baiknya. Kalau kemudian katakan ya ini pun kalau ya karena belum tentu juga ya. Kalau masyarakat sampai tanda kutip salah paham menurut gue ya sangat wajar. Karena kita tahu bahwa dalam konteks bernegara akan selalu ada asymmetric information. Informasi yang asimetrik. Informasi yang bisa diakses oleh masyarakat itu pasti terbatas comparing to informasi yang dimiliki oleh pemerintah berikut seluruh instansinya. Nah, dalam kondisi itu sangat wajar kalau terjadi friksi. Nah, menurut gua ya kemarin dalam ya ini penilaian pribadi ya, di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pemerintah tidak begitu berhasil dalam konteks mengelola isu sehingga terjadi reaksi masyarakat yang eskalatif keras gitu ya. Nah mungkin dalam ujian yang konteksnya kaitannya dengan Jurassic Park ini pemerintah bisa jauh lebih baik. I don't know. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.